membahas tentang dunia profesi kependidikan. Tentunya bersama dengan Kanda kaca, tapi bukan. tapi bohong. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu alumni dari jurusan tadi, Iya. Prodita yang sama juga. Oke, ladies and gentlemen, please welcome Kak Pian. Deng, deng, deng. Jelas loud. Oke. Halo Kak. Halo semua. Selamat siang Kak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Kak. Oke guys. Tapi sebelumnya makasih banyak nih Kak sudah luang waktu tak. Terima kasih sekali. Saya apa sih yang enggak? Oke, sebelum itu guys, perkenalkan dulu. Kayaknya perkenalan dari kita dulu yang sebagai host. Oke. Hai guys, saya Nana. Nama lengkapnya Arayana Nasra dari kelas G24 bersama dengan ini teman kelasku. Hai guys, nama saya Sahara. Halo guys, saya Nela Putri Merah. Kami bertiga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas G24. Yoi, bersama dengan Kapian. Kalau saya Ahmad Alfian, biasa dipanggil Alfian. Iya. Ceritakan beda Kak, pengalaman mengajar tak? Saya kalau pengalaman mengajar toh, kan kemarin ada program dari pemerintah itu yang kampus mengajar. Yes. Saya ikut kemarin itu program itu kayak mengajar di sekolah SMP toh. Nah, kemarin saya ditempatkan di SMP 34 Bulukumba. Yes. Yang Merdeka Mengajar itu Ya, Kak? Merdeka Mengajar. Gitu. Oh, kalau sekarang di mana Ki mengajar Kak? Nah, kalau sekarang di SD Perumnas nomor 1 Kamalate. Bagaimana rasa tak awal waktu disuruh kirim untuk mengajar Kak? Rasa-rasanya bagaimana? Waktu KM ya? Iya. Iya. Kalau waktu pertama kali dikirim kayak takut, tapi Arkeng senangnya karena pertama kali kini masuk mengajar, apalagi siswa langsung dihadapi toh. Iya sih. Kan biasanya waktu kuliah kayak teman-teman saja ditemani mengajar gitu. Iya. Nah sekarang siswa langsung dihadapi, jadi kayak ada perasaan senang dan takut Yes. gitu. Yes. Berat kan baru-baru Ki lulus toh Kak? Iya. Tapi langsung makin mengajar. Ah, Kayak berapa lama waktu lulus kayak wisuda begitu baru langsung kayak mengajar di sekolah begitu? kapan sudah itu? Bulan 5 saya sudah tahu. Iya, bulan Nah, kemarin. bulan 9 saya awal mengajar di SD. Keren sekali Kak. Panutan. Panutan sekali. Bagaimana ada tipsnya enggak sih Kak kayak gitu? Iya. Oh, enggak. Kalau saya tuh tergantung dari hubungannya kalian dengan kakak-kakak senior. Karena saya mengajar di situ karena saya menggantikan menggantikan dia sebagai guru bahasa Inggris di situ karena dia ada pekerjaan lainnya. Oh, relasi. Ya itu relasi. Relasi Kalau teman-teman. saya perbanyak relasi. Yes. De relasi cowok berarti harus kini Kak bersosialisasi. Iya harus Iya. berarti Banyak relasi ke kakak-kakak atau teman-teman atau kegiatan begitu ya Kak? kegiatan di luar gitu. Tapi susah nggak sih Kak kalau yang awal pertama tuh itu ikut yang Merdeka Mengajar? Kayak susah Oh, iya. penyesuaiannya gitu sama. Ya itu kan adaptasi tak Iya. harus beradaptasi dulu, apalagi kayak kultur dan budayanya mereka Yes. agak berbeda di sana. Apalagi ini tempatnya di dekat pesisir. Kan itu SMP 34 itu di Bira toh di Iya. Bulukumba. Nah itu jadi harus beradaptasi dengan keadaannya mereka di sana, siswa-siswanya gitu. Apa tantangan terbesarnya Kak menghadapi siswa-siswa begitu yang beda dengan kulturnya kita? Apa ini? Kalau tantangannya itu kayak dari segi bahasa. Iya. Iya sih, bahasa. Karena kan mereka di sana
memakai bahasa Konjo. Bahasa daerah. Itu aja bahasa Konjo. Ya Yes, itu. yes. Nah di sana kebanyakan memakai bahasa Konjo siswa-siswanya. Nah kan saya kan orang Bugis. Iya, iya, Nah, iya. oke, Bugis toh. Jadi itu Mi agak susah berkomunikasi. Tapi untungnya ada di dasar-dasarku untuk bahasa Konjo. Jadi saya sedikit tahu lah bahasa Konjo gitu. Berarti berapa lama Ki di sana Kak selama itu? Waktu Berapa lama ya? Dari bulan 2 sampai bulan 7. wih lumayan itu di Berapa bulan tuh? 6 bulan lah. 6 bulan. setengah tahun lah. 1 semester lah. Wih Gitu. keren. Jadi bagaimana cara kita mengajar di sana? Kayak misalnya nih ada beberapa kata di bahasa Konjo yang Iya. tak tahu Kak. Bagaimana kayak cara atau begitu ya? Translate Menanggapi, ki dari ya, bahasa ini ke ya, bahasa ini. gitu. Nah, tahu Saya juga. tuh, gimana? Ya? Kan itu tadi aku bilang ada dasar-dasar sedikit. Iya, Jadi, iya. saya perhatikan dulu apa yang dia bilang ini dan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau misalnya itu dilakukan berarti ini namanya maksud dari perkataannya gitu. Oh, Tapi mungkin pintar di bahasa Indonesia juga. Ya ada ya beberapa bahasa Indonesia. Maksudnya. Membantu sekali memang itu sih bahasa Indo. iya sih. Bahasa Indo campur bahasa daerah. Bahasa daerah. Mix and match. Mix and match. Banana. Terus kalau dibandingkan dengan sekolah sekarang tak Kak, kayak ada nggak sih tantangan baru yang tak hadapi di Wah. sekolah sekarang? Iya sih. Pastilah banyak sekali perbedaan dan tantangannya kan. Iya sih. Kemarin saya di SMP kan mengajar, nah sekarang itu saya di SD, Iya. jadi kayak menurun lagi lah karakter siswanya. Iya, Maksud saya karakter siswanya itu kayak bisa anak SMP kan biasa diatur, Iya. disuruh-suruh begini. Nah sedangkan anak SD harus beberapa kali menjelaskan. Betul. Puncak toddler Ya, nih. kayak tantrum. Iya, iya. Iya, iya. Kayak tantrum, kayak teriak-teriak di kelas begitu. Kelas berapa Kak? Semua kelas 1 sampai 6. Wih. Oh, berarti Ada juga yang nggak mau belajar tuh. Ya, Deh, betul. iya sih. Apalagi kelas Menguji 1. sekali nih Kak, apalagi kita Menguji ini kesabaran. Gen Z sekali nih Kak, Iya. baru berurusan dengan ya anak Wah, kecil yang gitu. Ada toddlernya. lompat-lompat. Nah, itu kayak itu contohnya lompat-lompat, teriak-teriak di kelas, menyanyi. Waktu saya sedang apa namanya? Mengajar. Iya, menulis di papan tulis. Iya. Belakang siswa apa namanya? Ada orang kerja sendiri. Iya, begitu teriak-teriak. Iya. Gitu, Min. Itu tantanganku menurut saya selama mengajar di SD. Iya sih. Kan saya kan saya mamaku guru SD. Iya. Jadi ada juga aku tahu kayak tantangannya pas itu dan cerita ke mamaku kayak ini anak-anak agak-agak kurang ajar kayak Ya, biasa ndak kurang ajar. pertama itu ndak perhatikan atau biasa kayak ndak fokus sama Ya, apa yang betul. menjelaskan. Ya sih. Tapi saya SMP ku dulu bukan kayak SMP yang bagaimana sekali, tapi kayak anak-anaknya itu gimana kayak agak kurang aja juga cok kayak Iya. kayak Karena kan dia itu remaja gitu. Iya, Kayak- masuk, Mi. Iya, masuk remaja, Mi. Remaja yang ada minat tahu lah. Iya, sedikit-sedikit. Terus Iya. Kayak pernah kinda sih Kak kayak apa dapati ini anak SMP kayak sementara Kurang mungkin bukan sementara mengajar tapi tak dapati kayak kurang ajar sama kita. Iya. Kalau nggak salah itu waktu beberapa kali saya dapati siswa yang begitu kayak kurang ajar. iya. Kayak tidak nanggap ke guru. Iya. Gitu kan waktu kan kayak masih lagi anak muda toh. Iya, iya, Kayak, Kak. jadi itu nih kayak apa namanya? Tidak tidak menghormati ki. Yes. Gitu. Contohnya kayak apa ya? Kayak ditegur ki malah senyum-senyum ji ketawa saja. Ketawa-ketawa Ya gitu. begitu. Karena nanggap kayak teman Iya. tak. Terus ada sebelajar Hormati, juga. Ki. Yuk. Bagaimana kita menyikapi murid-murid yang Iya. begitu Kak? Kalau begitu saya tuh Ya. sabar saja. Iya sih. Apalagi orang yang kita di lingkungannya orang. Iya, iya, iya. Mau dimarahin. Ini kan di lingkungannya ki orang-orang tuh, Iya. apalagi bukan kampung tak Iya, ini iya. tempat Betul. mengajar. Betul.
Nah, makanya harus sabar saja dihadapi itu siswa. Mau pakai kekerasan harus tidak boleh. Hak Boleh asasi gitu. anak. Ya. Hak asasi anak. Banyak sekali nih kasus sekarang tuh. Iya. Kan ini kayak kemarin baru ada kasus yang murid dikenai kekerasan tuh. Iya, baru mogok semua. Ya gitu mi. Mogok teman-teman. Itu juga salah. Harus benar-benar pandai menyikapi siswa yang begitu. Itu kayak contohnya itu sabar saja. Iya. Betul. Gitu. Apalagi? Terus kayak kalau kembali lagi ke topik anak SD nah Kak, kalau anak SD kan belum terlalu ini kayak ada kemauannya untuk belajar begitu. Bagaimana Ki kayak ajak ini anak-anak tuh untuk Tunggu dulu. Wow. sorry minum gini Kak, makan sambil makan ya, sambil makan sambil minum Sampai Kak. gugup. Asik. Betul. Nah, sampai mana tadi pertanyaanku? Itu anak SD. Nah, anak SD, bagaimana cara tak kasih motivasi anak murid tak untuk belajar begitu? Untuk mau belajar begitu. Iya. Yes. Kalau saya tuh kan anak SD ini diajar, tidak mungkin kayak apa sih namanya? Jangan terlalu kaku lah. Yes. Kalau anak SD dihadapi, Oh. bisa coba menggunakan games, ice breaking atau brainstorming yang membuat siswa SD itu kayak tertarik dengan pelajaran. Iya, kayak seru suasana kelas gitu deh. Seru suasana kelas tuh makanya tertarik siswa untuk belajar gitu. Susah di Lumayan. karena sembari itu harusnya juga sabar, harusnya juga kayak perhatikan nih. Sesuatu tantangan sih. Anak yang apalagi yang ada kelas 1, 2, 3 itu kan biasa Kayak itu bulan tuh. belajar tuh baru kayak Kayak salah satu Minum, tantangan. Iya, Iya, minum, Kak, minum. Kayak tantangan untuk seorang jadi profesi kependidikan di. Ya, begitu seorang yang ingin jadi guru begitu. Damn. Iya sih. Apalagi Keren. kan kemarin mengajar kita di AW volume. terus saya dapat yang kelas 1 gitu. Nah, kelas 1 saya juga dapat kelas. Pernah juga mengajar? Pernah Kak? Tapi Saya TK sih, TK. TK. Iya, saya TK sempat. Kau bagaimana ke TK? Ya Allah. Sabarku. Iya, Kemarin itu ada foto ya, foto mau gantung-gantung di pas sementara di HP. Gantung di jendela. Iya Kak. Kayak kalau anak kelas 1 itu Gitu lah, susah mengajar anak SD atau TK. Iya, sumpah. Banget. masih anak-anak sekali. Kalau anak banget TK sih, harus banyak. menanggapi setiap pertanyaan apa yang biar pertanyaannya Random. random saja. Iya. Harus Kayak siap-siapkan sulit, jawaban. Berarti ini kan mengajar itu selain butuh keterampilan cara penyampaian yang pas Kak, butuh juga yang namanya profesionalisme karena seperti yang tak bilang tadi toh kayak kalau pas kita hadapi anak-anak SMP yang kurang ajar sama kita kayak enggak terlalu bukan yang sikap yang biasa. Kalau misalnya kita nih yang biasa nih kalau ada kayak kurang ajari kayak begitu pasti kan marah kita sama dia. Iya. Tapi kan Kapian kayak posisinya sebagai seorang guru ndak tamarai berarti butuh yang namanya profesionalisme. Nah, selama menjadi kini pengajar Kak, apa sih yang dibutuhkan calon guru supaya dia bisa penuhi Profesionalisme. iya profesionalismenya atau melatih diri menjadi profesional begitu di Kalau bidang saya itu apa ya? Kayak kan itu ada 4 kompetensi kan? iya Yang apa saja itu? Kompetensi pedagogi, sosial, kepribadian dan apa lagi satu? Itulah saya lupa. Yes. Yang jelas kita harus miliki itu untuk menjadi guru profesional. Nah, selain itu bisa juga cari keahlian dan keunikan sendiri. Nah, kayak apa sih? Kayak bisa dipakai teknologi. yes Nah, begitu. betul. Oh jadi berarti tuh profesionalisme itu penting sekali di. Ya, harus sangat Iya. Jadi kayak fondasi penting. itu untuk jadi guru di. Ya, itu
apa nih, kalau ndak profesional ki ndak menghormati ki siswa. Iya. Oh iya. Banget. Menanggap enteng. Kita menganggap enteng ki siswa, jadi harus ki bersikap profesional gitu. Iya sih, karena saya kan kita ini pernah juga rasakan jadi siswa toh. Nah saya pengalaman mari guruku tuh Iya. sekali nomor di kelas gitu kayak marahnya tuh yang iya begitu marah sekali. Nah setelahnya itu kejadian kayak ndak ada respect sama ini guru kan, kalau misalnya mengajar ndak terlalu perhatikan. Ya. Itu penting sekali untuk kelola emosi pribadi Ya, Kak. itu. Iya, sampai pernah biasa ada kayak guru sampai menangis, Dik. Iyo, Hai. itu biasa ya. Maaf pernah Kayak mengalami. marah, bingung juga tuh. Iya. Ini biasa terjadi tuh pada guru-guru genset itu sekarang. Iya. Itu banyak. Kayak pasrah banget Mini. Ayah, ini arahnya kemana ayah? Tapi bagaimana cara kita kakek latih kompetensi-kompetensi itu sehingga bisa melekat di diri kita yang sekarang sebagai seorang pengajar? Kalau begitu tuh saya biasa ikut seminar-seminar. Seminar untuk pelatihan Guru. Ya, berkaitan tentang guru. Jadi kayak situ belajar tentang bagaimana cara menahan emosi, mengendalikan di ruang kelas masuk kayak apa nih, mengontrol siswa. Yes. Gitu. Jadi kan banyak dapat ilmu tuh kalau ikut ke seminar begitu. Gitu. Penting sekali tuh Penting seminar. sekali di seminar juga. Berarti di seminar itu kayak ada praktik langsung begitu Kak? Atau kayak Kalau praktik langsung tidak ada. Kayak penjelasan Iya, juga gitu. penjelasan. Teori-teori Jadi gitu. dipraktikkan kalau mengajar tuh, Iya. Kak. Oh Gitu. iya. berarti kayak agak tricky kinda sih begini, karena kan dari misalnya dari pelatihan-pelatihan begitu jika kayak bisa kita dapat ilmu tentang kompetensi-kompetensi guru ini. Nah kan di awal mengajar itu kayak dituntut untuk langsung bisa menguasai profesi kita toh. Nah bagaimana caranya itu Kak? Kayak kan begitu takes time untuk praktis sama supaya bisa melekat dengan kepribadian kita sebagai seorang pengajar. Bagaimana kayak cara kita manage supaya teori itu bukan teori itu kayak langsung betul-betul bisa terpraktekkan begitu ya, kayak langsung bisa terkuasai begitu. Kalau saya tuh berlatih terus kayaknya, latihan terus kayak gimana sih? Saya biasa kan beberapa banyak adik-adik tuh suruh buku tuh, nah itu ku jadikan kayak contoh mengajar di kelas gitu. Saya praktekkan langsung ke orang terdekat dulu. Oh jadi guru pembimbing keluarga Iya, ya. gitu. Guru pembimbing keluarga. Jadi penting sekali memang sih pengalaman kecil begitu, Iya pengalaman sih. Iya. mengajar begitu untuk Iya. calon guru. Karena kapan tiba masanya mengajar di instansi begitu, instansi pendidikan, pasti kayak dituntut untuk langsung profesional toh. Iya. Jadi yes. Oke. Apa Mungkin ada lagi? pertanyaan begitu untuk Kapian karena kebetulan hari ini deh kesempatan sekali kini bertanya guys. Lanjutkan aja lah. Awal lagi. Mungkin Makan lupa dulu supaya ndak gugup. Iya, makan dulu. Iya tahu. Makan dulu deh, makan dulu. Memang kalau bahas dulu teori-teori karena kan dari tadi kayak membahas Iya. isu-isu tuh. Nah teori-teori. Kan Menurut pedagogi yang apa tadi pedagogi? kita nih Empat kompetensi. ya Kak, Iya. empat Kebetulan belum kompetensi. Kak juga belajar pedagogi itu. Iya, Iya, apa sih, belum kan? Kak. Apa sih itu Kak? Iya. Yang Apa itu Kak? Oh. kami juga penasaran apa. Kompetensi kayak pedagogi. Iya, Ya. yang keempat-empatnya Kalau- tuh yang saya tahu tak saja. Pengetahuan itu tuh kayak apa deh? Kayak mengelola pembelajaran di kelas Oh. gitu. Kayak ilmu-ilmu yang mempelajari tentang mengelola ilmu mengelola siswa di kelas dan apa deh? Ilmu-ilmu keguruan. Mendalami karakter siswa. Oh.
kayak kan harus kita Karakternya. karakter siswa. Jadi kalau misal Ditomi karakternya siswa, Ditomi akan diapaiki ini siswa. Oh iya. Perlakuan tuh ke siswa bagaimana? Pasti tidak semua rata diperlakukan sama siswa. Betul. Kan beda-beda karakternya. Nah, Iya. gitu. Nah itu nanti dipelajari di pedagogi. Gitu. Itu berarti susah itu ya karena per kepala mau di Iya. Harus Nasami. semua apa Nasami. isinya. Nah, Satu karakternya kayak begini, si B karakternya begini. gitu. Ya. Cara Harus. perlakuannya juga harus kayak beda begitu. Ais. Nah, di Jam pedagogi susah. juga itu kayak nanti belajar tentang merancang RPP. Hah, apa itu? RPP itu kayak Rancangan pembelajaran. iya rancangan pembelajaran. Oh iya dia. Kayak susunan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kayak Oh. susunan materi, soal-soalnya Oh, gitu. persiapan kayak untuk Ya, ilmu yang persiapan dapat untuk murid mengajar. berarti ya? Beda gitu. kan cara PP sama modul kok? Sebenarnya agak sama sih, modul ajar Iya. RPP itu. Bagaimana dengan kompetensi lain kak? Kan 4 kompetensi toh. Tadi ada pedagogi. Kalau kompetensi lain? Kompetensi apa lagi itu? Pedagogi, sosial, keprofesionalan dan apa lagi satu? Yang kalau Kepribadian. 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 Yes. Kalau profesional itu kan tadi tuh kayak mendalami bagaimana ini peran guru atau kalau sosial itu kayak bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang-orang luar. Nah kalau kepribadian kayak bagaimana kepribadian untuk mengajar siswa gitu, kayak berakhlak mulia, sopan gitu toh kepribadian gitu, kayak tanggung jawab dan teladan dan lain-lain lah begitu. Oh, Kalau iya. menurut tak jauh kak itu bedanya kayak perannya guru di sekolah sama perannya guru di masyarakat begitu. Nah, kalau peran guru di masyarakat dan sekolah itu hampir sama, cuman ada beberapa bedanya. Kan kalau guru kayak apa kan kalau guru untuk sekolah pasti itu untuk mengajar siswa, membimbing dan mendidik siswa agar menjadi siswa yang lebih baik lah. Atau apa lagi? Kalau di sekolah itu kayak role model kalau guru di sekolah Betul. sebagai role model. Ya, betul. Kalau apa yang dilakukan guru pasti akan diikuti sama siswa. Ya. Gitu. Jadi makanya harus bersikap dan berkelakuan baik selama di sekolah. Oh, supaya dicontoh. Ya supaya dicontoh sama siswa. Nah kalau di masyarakat kayak apa nih? Kayak agent of change, agen perubahan. Agen perubahan. Nah, Yes. kan sekarang mahasiswa itu dicapki sebagai agent of change, sebagai agen perubahan di masyarakat. Yes. Nah, Yes. gitu. Kalau kita sebagai guru itu kayak apa sih bisa mengevaluasi itu murid tak? Hal apa yang bisa jawab? bagaimana caranya mengevaluasi? caranya? Dari apa dulu? Dari pembelajarannya kah atau pendidikan anuna, karakterna begitu? Karakternya mah dulu kan dulu. Oh. Bagaimana Kepiang? Dari yang kita Dievaluasi kan. iya. Caranya ini guru mengevaluasi karakter Iya, siswa. karakter siswa. Sebenarnya tuh agak susah juga dievaluasi secara langsung dan langsung berubah siswanya. Betul. Makanya harus bertahap ini Yes. didalamin siswa bagaimana kelakuannya sehari-hari, dan harus juga berkonsultasi dengan orang tua siswa Oh iya. dengan karakter siswa. Kayak harus misalnya tuh kayak berbuat kenakalan di sekolah, harus berkonsultasi dengan orang tua siswa dulu bagaimana ini caranya menghandle siswa, bagaimana caranya bagaimana karakternya siswa di rumah. Iya. Gitu. Iya. Menurut Kak Kepiang, menjadi guru itu sekedar profesi Ji, atau kayak apa di Kesenangan. maupun kesenangan?
kayak sekedar profesi Ji atau suatu tanggung jawab Besar. bukan ke tanggung jawab apa di Untuk kemanusiaan begitu karena kan yang kita ajar ini manusia juga tuh Iya, manusia. jadi apa yang diajarkan di dia juga apa yang napahami begitu yang jadi point of view-nya dia yang jadi mindsetnya juga pola pikirnya. Nah menurut tak bagaimana Kapten? Kalau guru itu profesi tak maksudnya? Iya profesi kan Iya, itu guru profesi. Kak. Atau sesimpel ini mah guru itu sebenarnya tugasnya sebagai pengajar Ji atau pendidik dan iya dan menurut tak ada ndak sih perbedaan guru yang sekedar jadi pengajar sama guru yang betul-betul jadi pendidik gitu. Jadi itu tadi bedanya guru yang betul-betul mendidik dan guru yang sekedar jalan aja saja tanggung jawabnya. Iya. Menurutku itu gimana nih? Agak beda ya menurutku tuh karena guru yang betul-betul mendalami itu profesinya sebagai guru pasti akan bertanggung jawab Ki. Iya. Pasti akan kayak lihat terus itu siswanya bagaimana perkembangannya setiap saat. Tapi kalau guru yang hanya datang saja di kelas mengajar sudah mengajar langsung pulang itu menurutku kurang profesional karena toh kalau sudah saja mengajar tidak memperhatikan siswanya bagaimana perkembangannya di kelas perkembangannya dengan pelajaran gitu jadi gitu. Iya betul karena saya juga pas SMA tuh Kak saya ada guruku kayak kalau misalnya masuk ke kelas duduk sampai pakai metode ceramah mengajar baru kalau misalnya di luar kayak misalnya apa di kayak salah intinya berkelakuan yang tidak sesuai kira yang harusnya ditegur tapi dia kayak yaudah cuek dan perhatikan ya, saja dengan siswa. Makanya itu kayak penasaran nggak guru itu tapi sebenarnya tergantung orang aja Iya, Kak. tergantung pribadinya itu seorang guru sih. Tergantung itu. Kalau nanggap diri dia betul sendiri. profesi itu guru pasti akan bertanggung jawab Ki itu profesi. Betul. Nah, Iya, setuju. Ada nggak sih pesan Kak untuk para calon guru ini penulis bagaimana menjadi kapian yang sebenarnya yang sangat masih profesional. minim ya juga minim pengalaman. Tapi kalau saya tuh pesanku untuk menjadi guru tuh di masa depan kan sekarang kayak banyak sekali guru banyak sekali nih kayak lulusan guru tuh di luar sana. Jadi kalau saya harus berintegrasi dengan teknologi. Gunakan kita teknologi di era sekarang begitu cari keunikanmu supaya bisa jadi pembeda dengan guru-guru yang lainnya gitu. Betul. Tapi tuh Kak banyak kulihat ini kayak lulusan guru yang bukan lulusan guru tapi lulusan mahasiswa yang lulusan pendidikan tapi tidak kerja sebagai seorang guru. Iya. Karena salah satu faktornya itu gaji tuh sama kayak susah terangkat begitu. Ya, itu juga sekarang masalah penting masalah apa jadi masalah utamanya sekarang di dunia pendidikan. Kayak guru kayak bukan tidak terlalu perhatikan sih. Ya begitu ya karena gajinya gaji yang sudah terangkat dengan gaji yang kayak masih kita misalnya yang honorer, nah itu berbanding jauh sekali. Nah itu nih sekarang banyak lulusan pendidikan yang tidak menjadi guru. Karena begitu nih karena susahnya terangkat karena harus menjalani lagi PPG, PPK. Nah itu baru terangkat jadi guru. Itu pun belum bisa langsung terangkat jadi guru. Itu saja bisa kayak honorer lagi dulu. Berterangkat begitu. Ada juga itu yang P3K atau Kak, meskipun terangkat nih ya ada juga sertifikasinya, tapi kan dia kayak ada kontraknya begitu harus kan kalau P3 itu kayak
ada kontraknya, jadi itu yang bikin susah sekarang. Gitu. Iya sih. Terus Kapten ini apa motivasinya sehingga tetap mau jadi guru di era yang gajinya ya maaf banget ya, maaf banget. Gitu. Motivasiku itu tuh motivasi utamanya itu kan orang tua. Karena orang tua itu seorang guru. Jadi dan keluarga juga banyak yang menjadi guru. Makanya saya kayak menjadi penerus lah. Menjadi penerus dari orang tua. Kayak turun temurun ya. Ya, gitu. Ada nggak sih Kak kayak impian atau kayak cita-cita atau begitu ya? Yang Kalau mau Kak jadi ke guru mau Kak menjadi guru yang begini-begini. Oke. Kalau saya tuh jadi guru yang apa ya? Yang gaul. Asik. Bisa- Wen ya. bisa apa namanya? Bisa kayak dekat sama siswa dan tapi dalam batasan. Iya. Begitu guru yang gaul yang nanti yang tidak terlalu kaku lah. Iya. Gitu. Pagi teacher, malam culture. Ya. Asik. Kane. Tapi kan Kak, mas kan maksudnya kayak gaji guru sekarang kayak relatif kecil, terus kita ini Gen Z yang ya begitulah hobinya foya-foya begitu. Foya-foya. Di tahun-tahun ke depan kayak masih mau berkomitmen jadi guru Kak? Oke. Menurutku kalau ada kesempatan yang lebih bagus, maksudku guru kan terus jadi guru. Kalau misal bagus regulasinya, apa jadi peraturan dari atas tuh, bagaimana nih alur-alurnya. Nah, kalau misal agak gampang mungkin agak apa namanya? Kayak terus kamu jadi guru karena kan di ijazah sarjana pendidikan toh. Betul. Kan kalau sarjana pendidikan itu umumnya harus menjadi guru. Betul. Iya Kak. Betul. Gitu. Berarti harus lanjutkan. Iya. Kalau kau ya tetap kau mau jadi guru. Apa di? Besok makan gimana ya? Nggak ada siswa-siswa. Bulan depan ada jemaah masuk gaji Kak deh. Bahaya. Jangan dance. Nggak boleh. Nanti dipotong. Ada tadi tas buka tentang kan banyak sekali sekarang lulusan pendidikan begitu. Nah, tapi yang ini jadi guru di kayak dia cepat sekali termasuk cepat sekali jadi guru kakek baru lulus toh Selang beberapa bulan sih. Iya. Apa Nggak sampai tahun loh, kayak Kak. bagaimana caranya begitu? Iya. Penasaran kita sih yang bagian. Itu tadi kan Relasi toh. Maaf guys. Maaf Bang, iklan. Apa di? Harus punya kepercayaan diri. Toh, kan kalau memang baru lulusan baru gitu toh, tapi harus percaya diri untuk mencari pengalaman, menambah pengalaman, bagaimana cara mengatur siswa kan. Tahun-tahun ke depan tidak memungkinkan pasti akan mengajar ke SD atau SMP atau SMA. Maka harus mulai dari sekarang cari menambah pengalaman mengatur siswa gitu. Berarti percaya diri itu diataskan Dika. Nah, itu harus percaya diri. Ada penonton atau kakak? Ya. Tentang yang mengajar SMA begitu. Kan sudah nih SD, SMP. Iya, sebenarnya muka rasa gimana caranya mengajar di SMA, rasanya mengajar di SMA. Asik. Semoga ya Kak. Tersemogakan secepatnya. Tapi kayak enggak takut kan itu kalau anak SMA kan bilang Iya. di atasnya karena kan dia masuk remaja yang you know kayak lah, ya Kayak- sebagai orang yang pernah jadi Iya. anak SMA. Itu tadi yang nakal-nakal. pastilah rasa awal-awalnya pasti rasa takut. Toh,
Tapi harus diyakinkan ke diri kita saya ini seorang guru. Tidak boleh dipandang remeh atau pandang rendah, harus dihormati. Jadi harus bersikap tegas, gitu. Betul sekali. Oke, gimana? Masih ada? Oke, terima kasih di Kapiang deh. Sumpah banyak sekali yang didapat hari ini di sebagai seorang calon guru. Pertama harus jadi seorang guru yang profesional. Ya. Persiapkan diri memang dari sekarang, harus pede dan Relasi juga harus diperbanyakkan. Harus gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. keep on update. Yes. Jangan jadi guru kolot. Asik. Harus gunakan teknologi sekarang. Iya. Iya. Oke guys, podcast Jam Kos oleh ASN bersama dengan Kapian. Selesai. Ini Kapian guys. Dan ya begitu. Thanks for watching. Don't forget to give like, comment, and subscribe to our channel. Kami Kata-kata dulu Kak Pian sebagai penutup. Asik. Apa ya? asik. Kata-kata. Kata-kata. Tidak perlu kata-kata, yang penting aksi nyata. Asik. Batu.